Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, marilah tidak pernah lelah, tidak pernah bosan, kita senantiasa mengaturkan untaian rasa syukur kita kehadirat Allah. Siapapun kita dan betapapun kondisi kita, insya Allah kita masih tergolong hamba-hambanya yang senantiasa memenuhi seruan. Dan sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita selalu mengupayakan diri untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Inilah jalan yang harus kita tempuh agar kelak kita memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada manusia teladan sepanjang zaman, role model kita, inspirator kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, satu peristiwa yang perlu kita teladani dari peristiwa kurban adalah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan pengorbanannya telah berhasil mewariskan monumen ibadah haji dan syariat penyembelihan hewan kurban bagi orang-orang mukmin sampai saat ini. Nah, kita perlu merenungkan kembali. Kita diingatkan kepada perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi sebelumnya dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan, baik yang datang dari dalam dirinya maupun yang datang dari masyarakat dan lingkungan lainnya. Dari peristiwa itu kita mendapatkan 1, 2, dan 3 pelajaran yang berharga untuk kehidupan kita. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, sejenak kita lihat bagaimana lintasan sejarah Nabi Ibrahim yang telah berkali-kali beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya Ismail, putra yang teramat dicintainya. Dalam pikiran beliau, apakah mimpi ini adalah benar atau mimpi ini hanyalah sekedar mimpi yang bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kegundahan inilah yang kemudian disebut sebagai Yaumut Tarwiyah, yaitu hari perenungan. Hari perenungan dan hari pemikiran. Dan selanjutnya barulah Nabi Ibrahim ini yakin bahwa mimpi itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari itu dinamakan dengan Yaumul Arafah. Hari mendapatkan pengetahuan dengan sadar. Dan kemudian berikutnya hari yang ketiga Nabi Ibrahim mengambil keputusan dengan keyakinan yang bulat, yang hari itu kemudian dikenal dengan Yaumun Nahar, yaitu hari melaksanakan penyembelihan. Marilah sejenak kita renungkan satu episode kehidupan keluarga teladan termaktub di dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai dengan 102. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin
فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, dapat dibayangkan betapa beratnya perintah yang difirmankan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah lama beliau mendambakan seorang anak pelanjut risalah tauhid. Baru pada masa tua Allah kemudian berkenan mengabulkan permintaan Ibrahim. Namun saat cinta merekah, saat kasih sayang tertumpah pada Ismail putra tersayang, tiba-tiba Yang Maha memiliki memerintahkan untuk menyembelihnya. Alangkah beratnya. Walau Nabi Ibrahim ini dapat mengalahkan cintanya kepada anaknya demi cinta kepada Allah, tetapi beliau berpikir bagaimana menyampaikan perintah itu kepada Ismail yang masih belia. Bisakah Ismail memahami dan menerimanya dengan sepenuh hati? Akhirnya Nabi Ibrahim sampaikan kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fangdur ma'aza tara." Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ternyata tidak kalah tabah dari ayahnya. Ismail dengan penuh iman menjawab, "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, dari kisah ini paling tidak kita bisa mengambil 3 pelajaran. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail? Yang pertama adalah tentang kurban dan cinta. Dapat dibayangkan betapa besarnya cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail alaihissalam. Sudah berpuluh-puluh tahun menunggu dan berharap. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengaruniai beliau di masa tuanya dengan seorang putra yang diberi nama Ismail. Namun justru anak tercinta yang baru saja didapatkan itu harus dikorbankan. Betapa besarnya konflik batin. Konflik batin yang mendera Nabi Ibrahim ini sepenuhnya bahwa cinta kepada anak tidak bisa disejajarkan, apalagi kemudian melebihi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah harus melebihi dan lebih utama daripada cinta kepada siapapun, termasuk kepada dirinya sendiri. Ibadah kurban mempunyai nilai ketauhidan yang teramat kental. Ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan mengorbankan anak yang dicintainya mengajarkan kepada kita semuanya sikap bertauhid yang sesungguhnya. Ibrahim mampu membebaskan dirinya dari penghambaan kepada materi menuju penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Lalu yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini? Pelajaran yang kedua adalah tentang kurban dan solidaritas sosial. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Ibrahim adalah tentang kurban yang kemudian dilembagakan sebagai ibadah makhluk setiap tahun bagi umat Islam. Sebagaimana dinukilkan dari lanjutan surah As-Saffat, Allah kemudian mengganti Ismail dengan seekor kibas yang besar sebagai balasan bagi kepatuhan dan ketabahan Ibrahim dan putranya. Allah berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 106, 107, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ibadah kurban melatih keikhlasan kita untuk rela mengorbankan apa saja demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban melatih untuk membentuk solidaritas sosial, membangun hubungan horizontal bagi sesama manusia. Terlebih dalam suasana seperti sekarang ini, di mana bangsa kita belum selesai menghadapi pandemi COVID-19. Di berbagai daerah, banyak orang yang masih merasakan kesulitan mencari nafkah akibat COVID-19 yang terus mewabah. Paling tidak, hewan kurban yang kita bagikan ini dapat membantu mereka pada hari yang penuh keberkahan ini. Namun demikian, kita perlu tetap mewaspadai bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini memang ada satu penyakit yang disebut dengan penyakit PMK, yaitu penyakit mulut dan kuku yang menjangkiti hewan kurban, yaitu sapi. Oleh karena itu, umat Islam harus tetap mengacu kepada fikih dalam berkurban. Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan, sudah menerbitkan fatwa nomor 32 tentang pedoman dan panduan untuk penyembelihan hewan kurban di saat wabah PMK ini. Silahkan kaum muslimin, para panitia di masjid, di instansi yang menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban, tetap mengacu pada fatwa majelis ulama tersebut. Sekiranya hewan kurban itu masih dalam kategori klinis, ya, ada penyakit klinis yang kategorinya ringan dan prediksi penyembuhannya itu bisa sampai dengan hari terakhir penyembelihan, yaitu hari tasyriq sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, maka itu masih dibolehkan. Nah, tetapi ketika penyembelihan itu benar-benar, misalnya kita temukan hewan kurban yang sembuhnya itu selepas hari-hari penyembelihan, yaitu hari tasyrik, maka penyembelihannya itu dianggap sebagai sedekah. Nah, oleh karena itu panitia harus jeli, panitia harus selektif, panitia harus benar-benar waspada. Kita pastikan hewan yang akan kita sembelih harus divaksinasi terlebih dahulu. Jadi di dalam fikih dikatakan bahwa hewan yang akan kita kurbankan adalah hewan yang terbaik. Kita harus bisa memilih hewan-hewan yang terbaik.
bukan hewan yang dalam keadaan sakit, bukan hewan yang kurus, bukan yang buta, bukan yang kakinya pincang. Pilihlah hewan-hewan yang terbaik, karena itulah wujud ketakwaan kita kepada Allah dan pemberian kita yang terbaik. Kaum muslimin, muslimat, dimanapun berada, kita semuanya berharap bahwa ritual kurban yang dilembagakan dengan menyembelih binatang ternak ini benar-benar memberikan manfaat. Karena perintah Allah sudah jelas, fasholli li rabbika wanhar, dan dirikanlah salat, wanhar, dan berkurbanlah. Secara formal, ritual, kita hanya menyembelih seekor kambing untuk 1 orang dan seekor sapi untuk 7 orang sekali setahun pada saat setiap sesudah Idul Adha, saat terbitnya matahari sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, yaitu hari Tasyrik. Tetapi secara spiritual kita dapat menangkap maksud yang lebih luas, yaitu bagaimana agar kita ini dapat terlatih berkorban demi mendekatkan diri kepada Allah. Taqarruban ilallah. Apakah itu korban waktu, tenaga, pikiran, perasaan, bahkan jiwa sekalipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, ibadah kurban tidak sekedar mengalirkan darah hewan dan membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas lagi, yaitu makna rohaniah yang sangat dalam serta dampak sosial yang sangat besar. Inilah yang perlu kita sadari bersama. Lalu yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah kurban adalah kurban dan pendidikan. Pelajaran yang ketiga ini adalah bagaimana berhasilnya beliau Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang ayah mendidik putranya Ismail menjadi seorang anak yang bukan saja berbakti kepada orang tuanya, bahkan lebih jauh lagi mempunyai iman yang kuat kepada Allah. Bisa dibayangkan betapa tingginya kualitas iman yang dimiliki Ismail, hasil didikan orang tua yang bijaksana. Hanya orang tua yang memiliki kualitas keimanan yang kuat, jiwa yang tinggi, yang bisa melahirkan anak-anak dengan kualitas jiwa yang tinggi pula. Pertanyaan reflektif untuk kita semua para orang tua, bisakah kita ini mendidik anak-anak kita sehingga anak kita menjadi qurratu a'yun? Anak-anak yang sedap dipandang mata, anak-anak yang salih dan salihah. Karena anak adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Ia menjadi tempat curahan kasih sayang orang tua. Namun sejalan dengan bertambahnya usia sang anak, terkadang muncul persoalan-persoalan baru yang tiada kunjung habisnya. Oleh karena itu, marilah kita harus kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan hadis. Kita kembalikan kepada ajaran Islam. Islam memberikan dasar-dasar konsep pendidikan dan pembinaan anak. Bahkan sejak masih dalam kandungan. Jika anak sejak dini ini telah diberikan pendidikan Islam, insya Allah ia akan tumbuh menjadi insan yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Upaya mendidik anak dalam naungan Islam memang sering mengalami kendala. Namun bagi kita orang tua, betapapun beratnya kendala, hendaknya orang tua tetap harus bersabar dan menjadikan kendala-kendala tersebut sebagai tantangan dan ujian. Oleh karena itu, dalam mendidik anak, orang tua harus mengenal
berbagai macam tantangan, baik yang datangnya dari internal maupun yang datangnya dari eksternal. Karena kedua tantangan ini sangat mempengaruhi perkembangan anak. Sumber tantangan internal bisa jadi dari orang tua itu sendiri. Di antaranya ketidakcakapan orang tua dalam mendidik anak, atau tidak keharmonisan dalam rumah tangga. Sunnatullah telah menggariskan bahwa perkembangan kepribadian anak haruslah berimbang antara fikriyah, pikiran, ruhiyah, jiwa, dan jasadiahnya, yaitu jasad. Lalu tantangan eksternal sangat berpengaruh dan lebih luas cakupannya. Ya, tantangan pertama bersumber dari lingkungan rumah. Informasi yang didapat melalui interaksi dengan teman bermain, kawan, sebayanya, ya sedikit banyak ini akan terekam. Lingkungan yang tidak mendukung terimplementasikannya nilai-nilai Islam juga kemungkinan akan dapat melunturkan nilai-nilai Islami yang telah ditanamkan di rumah. Oleh karena itu, marilah melalui untaian singkat ini, saya secara pribadi mengajak kepada diri saya sendiri dan kaum muslimin dimanapun berada, marilah kita didik anak-anak kita sesuai dengan ajaran Nabi, agar anak-anak kita benar-benar mendapatkan pendidikan mutakamilah, pendidikan yang sempurna, pendidikan yang bukan hanya memperoleh nilai-nilai kemanusiaan, bukan hanya memperoleh pengetahuan, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah nilai-nilai luhur Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mampu memetik hikmah yang terkandung dalam ibadah kurban. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.